Kompetisi sepak bola di Indonesia dikenal sebagai salah satu liga paling ajaib yang ada di dunia. Dari sekian banyaknya permasalahan yang belum teratasi, salah satu fenomena pertandingan yang cukup kontroversi adalah walkover alias WO yang konsekuensinya seringkali tidak jelas. Yang paling baru, kontroversi WO melibatkan klub asal Papua Persipura Jayapura dalam pertandingan tunda pekan ke-20 Liga 1 Indonesia. Tim Mutiara Hitam yang dijadwalkan akan menghadapi Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Senin 21 Februari 2022 kemarin justru tak muncul di stadion tanpa memberikan keterangan apapun. Padahal pengawas pertandingan, wasit hingga para pemain Madura United telah bersiap di atas lapangan. Setelah menunggu tanpa kejelasan, wasit akhirnya sepakat untuk menyerahkan masalah ketidakhadiran Persipura kepada pengawas pertandingan. Dilansir dari situs resmi PT LIB, sebelum mangkir di laga kontra Madura United, Persipura Jayapura sempat menuliskan surat permohonan kepada PT LIB yang bertanggal 20 Februari 2022. Dalam surat tersebut, Persipura menjelaskan bahwa mereka tidak bisa bertanding lantaran hasil tes PCR yang dilakukan pada tanggal 20 Februari menunjukkan ada 9 personel mereka dinyatakan positif COVID-19. Ke-9 personel tersebut terdiri dari 6 pemain dan 3 official klub. Maka kami berkoordinasi dengan LIB untuk dilakukan tes pembanding pada Senin 21 Februari 2022. Apabila hasil tes pembanding masih ada beberapa pemain dengan status positif COVID-19, maka Persipura Jayapura tidak dapat bertanding karena jumlah pemain akan sangat banyak yang berhalangan untuk dimainkan. Maka di hari Senin 21 Februari 2022 atau pagi hari sebelum pertandingan, PT LIB dan juga Satgas COVID-19 akhirnya melakukan tes ulang untuk para personel Persipura. Dan hasilnya sesuai dengan surat yang dikirimkan LIB yang menyebutkan bahwa 21 pemain dan 7 ofisial negatif COVID-19. Sementara 6 pemain dan 3 ofisial lainnya dinyatakan positif COVID-19. Dalam surat yang dikirimkan PT LIB kepada Persipura juga menjelaskan bahwa pemain yang negatif berjumlah lebih dari 14 orang. Itu artinya berdasarkan pasal 52 ayat 7 regulasi Liga 1 musim 2021-2022 tidak perlu diadakan emergency meeting dan pertandingan akan tetap digelar sesuai dengan jadwal. Namun hingga waktu memasuki pukul 23.32 WITA, LIB kemudian menerima laporan khusus pertandingan Liga 1 di mana laga antara Persipura Jayapura melawan Madura United gagal terlaksana. Sehubungan dengan ketidakhadiran tim Persipura Jayapura malam itu, LIB juga melakukan komunikasi secara informal dengan Persipura diwakili manajer tim Ridwan Madubun. Dalam informasinya dijelaskan bahwa Mutiara Hitam melapor untuk meminta atensi terkait kondisi tim yang sama halnya dengan kondisi yang dialami oleh Madura United di pertandingan tunda pertama yang dijadwalkan 1 Februari kemarin. Saat itu, tim Persipura Jayapura memahami dan mengerti akan situasi sulit yang sedang dialami Madura United. Dalam laporannya, Persipura juga menyampaikan melalui WhatsApp hasil MRI pemain yang dinyatakan cedera dan tidak bisa ikut di pertandingan tanggal 21 Februari. Namun, karena ketidakhadirannya ke Stadion Iwayan Dipta pada 21 Februari kemarin, Persipura kini terancam sanksi mulai dari WO 03, pengurangan 9 poin hingga denda sebesar 1 miliar rupiah. Kasus yang dilakukan Persipura merupakan jenis pelanggaran yang diatur dalam kode disiplin yang tercantum di pasal 52 Kode Disiplin PSSI. Potensi sanksinya ada denda besar, pengurangan poin dan WO. Kalau ternyata Persipura minta penundaan, itu nanti akan kami pelajari. Tapi permintaan penundaan pertandingan tidak bisa mendadak seperti yang dilakukan Persipura. Meski begitu, Komisi Disiplin akan memberikan kesempatan untuk mendengar penjelasan dari Persipura. Sejauh ini, tim Mutiara Hitam belum memberikan penjelasan terkait alasan mereka mangkir dari pertandingan melawan Madura. Kami akan meminta keterangan dari semua pihak termasuk Persipura. Saya belum tahu kasus sebenarnya seperti apa. Nanti kita lihat mana yang bisa meringankan, mana yang bisa memberatkan. Itu kami putuskan nanti. Jika masih ada 20 pemain, seharusnya masih bisa bertanding. Tapi kita belum tahu berapa banyak yang sakit. Nanti kami akan melihat apakah ternyata masih fake. Kalau begitu tidak boleh mengajukan tidak main. Tapi jangan ambil keputusan sepihak. Ada ketentuan yang mengatur di kode disiplin.
Kalau melanggar, tentu kami sidangkan dan tentu ada sanksi yang akan diterima. Sebelum kontroversi WO Persipura Jayapura di Liga 1 tahun 2022, ternyata kasus WO telah menjadi budaya yang umum bagi sepak bola Indonesia. Berbagai pertandingan WO paling kontroversi yang pernah terjadi, di antaranya melibatkan klub Arema Indonesia. Pada 11 Februari 2012, Arema Indonesia yang bermain di Indonesia Premier League atau IPL kedatangan tamu dari Kalimantan, Bontang FC. Namun, di saat para pemain Bontang telah memasuki lapangan Stadion Gajayana, pemain dari tuan rumah justru tak kunjung datang. Setelah menunggu selama 1 jam, Bontang FC akhirnya memutuskan kembali ke hotel dan pulang ke Kalimantan keesokan harinya. Namun setelah diusut, penyebab Arema Indonesia tak datang ke stadion lantaran saat itu terjadi dualisme tim. Kubu Arema Indonesia yang dilatih Milomir Seslija ditahan masuk stadion lantaran pihak kepolisian juga mendapatkan info kedatangan tim Arema Indonesia besutan Abdurrahman Gurning. Untuk mencegah kericuan supporter yang telah memadati stadion, Polresta Malang akhirnya memilih untuk membatalkan pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, kontroversi juga berlanjut ketika PT LPIS membatalkan kemenangan WO untuk Bontang FC. Mereka justru menjadwalkan ulang laga pada tanggal 31 Maret 2012. Dan di hari pertandingan, justru Bontang FC yang dinyatakan kalah WO karena tidak datang ke Stadion Gajayana Malang. Di musim sebelumnya, tepatnya pada musim 2010-2011, kontroversi WO juga pernah menimpa klub ibu kota Persija Jakarta. Persija yang dijadwalkan akan bermain melawan Persiwa Wamena di Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan, akhirnya gagal terlaksana lantaran Panpel tidak memiliki izin keramaian dari Polda Metro Jaya. Setelah menunggu 1 pekan, Komdis Liga Indonesia saat itu memutuskan bahwa Persija kalah WO dengan skor 3-0 dan denda sebesar 20 juta rupiah serta teguran keras kepada panitia penyelenggara. Panpel dinilai telah melakukan keteledoran lantaran sejak awal pengajuan izin pihak Polda Metro memang telah menolak penerbitan izin keramaian. Tak jauh berbeda dari Persija, kontroversi WO serupa juga pernah menimpa klub Persebaya Surabaya. Tim Bajul Ijo yang dijadwalkan akan bertandang ke markas Persik Kediri tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan karena dikhawatirkan terjadi kericuan supporter. Namun setelah diadakan pertemuan, pertandingan yang seharusnya digelar pada Kamis 29 April 2010 itu akhirnya dipindahkan ke Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Namun di hari pertandingan, Persik Kediri justru tidak datang ke stadion hingga wasit menggelar seremoni kemenangan WO untuk Persebaya. Namun, kontroversi muncul ketika PT Liga Indonesia selaku operator justru membatalkan kemenangan WO Persebaya dan menjadwalkan ulang laga di Stadion Jakabaring, Palembang. Dan di hari pertandingan pada 8 Agustus 2010, giliran Bajul Ijo yang tidak hadir di lapangan sehingga diputuskan Persik menang WO dengan skor 3-0. Imbas dari kejadian tersebut, Persebaya dan Persik yang menjadi 2 klub terbawah di klasemen Liga sama-sama harus terdegradasi ke divisi utama. Dan laga tersebut akhirnya menjadi awal mula dualisme Persebaya 1927 dan Surabaya United.